Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imuti Rahayu dengan NPM 22122411030 jurusan Teknik Sipil Angkatan Ganjil 2024. Saya akan menjelaskan tentang 5 poin yang sebelumnya sudah pernah dipaparkan di mata kuliah Manajemen Infrastruktur Hijau ini. Poin pertama adalah mengenai konsep of green infrastructure. Konsep green infrastructure ini hadir sebagai solusi holistik untuk mengatasi tantangan urbanisasi dan perubahan iklim dengan mengintegrasikan elemen alami dalam pembangunan kota. Green infrastructure ini tidak hanya menawarkan solusi teknik juga, tetapi mencerminkan filosofi keberlanjutan yang menekankan pentingnya harmoni antara manusia dan alam. Penerapan prinsip ini seperti yang terlihat pada proyek Indonesia dan internasional menunjukkan manfaat nyata seperti pengurangan banjir, peningkatan kualitas udara, serta pengelolaan air yang lebih baik. Namun, penerapan green infrastruktur menghadapi tantangan berupa biaya awal yang tinggi, resistensi dari berbagai pihak, dan kurangnya koordinasi lintas sektor. Untuk itu, diperlukan perubahan paradigma di tingkat pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta regulasi yang kuat, kesadaran yang masyarakat yang tinggi, dan dukungan finansial yang memadai. Konsep ini bertujuan untuk melestarikan proses seperti siklus air hujan, pengelolaan limpasan air, dan kualitas tanah sekaligus menciptakan efisiensi energi dan lingkungan yang lebih nyaman melalui pendekatan seperti penggunaan material yang ramah lingkungan, energi terbarukan, dan desain yang pasif thermal. Konsep green infrastruktur adalah upaya jangka panjang untuk menciptakan pembangunan adil dan kelanjutan. Selain peran pemerintah dan swasta, individu juga memiliki kontribusi penting melalui kesadaran lingkungan dan dukungan terhadap inisiatif swasta. Individu juga memiliki kontribusi penting melalui kesadaran lingkungan dan dukungan terhadap inisiatif infrastruktur hijau. Dengan kolaborasi yang kuat, kebijakan yang tepat dan partisipasi aktif masyarakat, green infrastruktur dapat menjadi fondasi utama untuk memastikan kualitas lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang. Selanjutnya mengenai green is the new gray. Green is the new gray menekankan pentingnya peralihan dari infrastruktur abu-abu ke infrastruktur hijau sebagai respon terhadap tantangan lingkungan global. Infrastruktur abu-abu meskipun memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan konektivitas dan ekonomi, seringkali menyebabkan dampak negatif seperti polusi, banjir, dan hilangnya biodiversitas. Sebaliknya, infrastruktur hijau menawarkan solusi berbasis alam yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Poin utamanya yaitu dampak infrastruktur abu-abu menjadi tulang punggung pembangunan modern, tetapi sering mengorbankan lingkungan. Kota-kota besar menghadapi masalah air dan degradasi ekosistem. Poin kedua, keunggulan infrastruktur hijau seperti taman kota, ruang terbuka hijau, dan bioswale dapat memperbaiki ekosistem, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung keberlanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus mengorbankan alam, melainkan dapat mengintegrasikan alam seperti bagian dari solusi. Poin selanjutnya, pelajaran pengalaman lokal dan global. Inisiatif dari P2KH di Indonesia menunjukkan dampak positif dari ruang terbuka hijau yang terencana. Tetapi kegagalan proyek Meikarta dan Kanal Buckingham menyoroti pentingnya perencanaan. Itu harus dimulai dengan perencanaan yang baik, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Lalu poin ketiga, oh ya, dan eh, dalam masih dalam Green is the New Grey itu masih ada juga kaitan dengan SDGs dan kolaborasi internasional. Green infrastruktur mendukung tujuan SDG seperti ketahanan kota dan pengelolaan sumber daya. Kolaborasi global melalui inisiatif seperti C40 Cities memfasilitasi berbagai teknologi, strategi, dan pengetahuan. Peran pemerintah, masyarakat, dan individu transisi ini membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah perlu mengintegrasikan teknologi hijau dan dalam perencanaan sektor swasta berperan dalam pembiayaan dan masyarakat perlu menjaga serta memanfaatkan ruang hijau dengan bijak.
Selanjutnya, eh, SDGs atau Sustainable Development Goal and Green Infrastructure. SDGs, eh, s- SDGs dan Green Infrastructure menekankan pentingnya integrasi infrastruktur hijau dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs yang meliputi 17 tujuan global menyoroti isu-isu penting seperti pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, pengentasan kemiskinan, dan perubahan iklim. Green infrastruktur menjadi salah satu pendekatan kunci untuk mendukung pencapaian SDGs dengan cara yang lebih alami dan berkelanjutan. Peran green infrastruktur dalam SDGs dalam menjaga ekosistem alami menyediakan air, yaitu dalam menyediakan air bersih, mengelola limpasan air hujan, memperbaiki kualitas udara, dan menciptakan ruang publik yang sehat. Contohnya, pemanenan air hujan dan biosfer dapat membantu mengatasi masalah banjir dan mengurangi ketergantungan pada sumber air tanah. Kedua, manfaat lingkungan dan sosial. Green infrastruktur tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti pengurangan risiko banjir, peningkatan kualitas udara, dan ruang hidup yang lebih sehat. Selanjutnya, mengenai SDGs juga dalam tantangan implementasi, meski memiliki banyak manfaat, penerapan green infrastruktur masih menghadapi kendala seperti pendanaan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya komitmen lintas sektor. Hal ini menuntut kolaboratif aktif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Poin selanjutnya yaitu eh, mengenai hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau. Pengelolaan air melalui green infrastruktur adalah pendekatan kunci dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan urbanisasi dan perubahan iklim. Fokus utama pengelolaan ini adalah meningkatkan proses alamiah seperti infiltrasi untuk menjaga cadangan dan kualitas air tanah, sekaligus memanfaatkan solusi teknologi berbasis alam untuk mengelola limpasan air hujan. Poin Poin utamanya itu dalam proses infiltrasi, yakni pergerakan air dari permukaan ke dalam tanah, memainkan peran penting dalam meningkatkan cadangan air tanah dan mengurangi risiko banjir. Faktor-faktor seperti vegetasi, intensitas hujan, tekstur tanah, dan porositas tanah mempengaruhi efektivitas infiltrasi. Tanah yang tertutup vegetasi misalnya memiliki laju infiltrasi lebih tinggi karena akar tanaman meningkatkan porositas dan penyerapan air. Peran green infrastruktur, pengelolaan limpasan air seperti rain garden, bioswale, membantu mengurangi limpasan air hujan, menurunkan risiko banjir. Penyaringan air hujan seperti lahan basah buatan dan biofiltrasi memanfaatkan tanaman seperti mikroorganisme untuk menyaring polutan, meningkatkan kualitas air. Poin konsep kota spons, yaitu dengan mengganti permukaan keras seperti aspal dengan material permeable, kota spons mengurangi genangan air, memperbaiki kualitas lingkungan, dan mengurangi efek pulau panas di perkotaan. Lalu untuk manfaat jangka panjang, green infrastruktur tidak hanya efektif dalam manajemen air, tetapi juga memberikan manfaat tambahan seperti pengulasan polusi, peningkatan eh, kualitas udara, peningkatan keberlanjutan dengan integrasi prinsip keberlanjutan dan pendekatan menghubungkan antar manusia dengan alam. Pengelolaan air berbasis green infrastruktur menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan pembangunan yang terus berkembang. Lalu poin selanjutnya mengenai penerapan green infrastruktur dalam sektor krusial. Penerapan green infrastruktur merupakan pendekatan strategis yang mengintegrasikan elemen alami ke dalam perencanaan kota untuk mendukung keberlanjutan meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan resilien. Green infrastruktur memberikan eh, eh, solusi berbasis alam untuk mengatasi tantangan urbanisasi seperti pengelolaan air hujan, pengurangan polusi, mitigasi perubahan iklim, dan peningkatan keberagaman hayati. Poin utama yaitu manfaat utama dari green infrastruktur itu pengelolaan air hujan melalui elemen biosfer, rain garden, dan green roofs. Green infrastruktur mengurangi limpasan air, mencegah banjir, dan meningkatkan pengisian kembali air tanah.
Lalu melalui pengurangan urban heat island, penanaman pohon dan permukaan permeable membantu menurunkan suhu mikro dan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman. Lalu, dengan peningkatan keberagaman hayati, green infrastruktur dapat menyediakan habitat alami di tengah kota, mendukung ekosistem dan memperbaiki kualitas udara. Lalu untuk poin ruang publik sehat, elemen green infrastruktur seperti taman dan ruang terbuka hijau menciptakan ruang rekreasi yang mendukung kesehatan fisik dan mental masyarakat. Aplikasi dalam green infrastruktur di sektor krusial. Pertama, perumahan elemen seperti green roof dan ruang terbuka hijau meningkatkan kualitas hidup penghuni melalui pengelolaan air hujan dan peningkatan estetika. Lalu, kawasan komersial dan institusi. Penerapan green infrastruktur mendukung efisiensi energi, estetika, dan pengelolaan sumber daya. Terakhir, ruang terbuka hijau. Green infrastruktur membantu menciptakan area rekreasi yang mendukung keberagaman hayati dan meningkatkan daya tahan lingkungan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.